Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita akan coba mengkaji, membahas tentang apa sih perbedaan antara cetakan Indonesia dengan cetakan Timur Tengah. Kenapa orang kadang-kadang lebih suka dengan cetakan Timur Tengah daripada cetakan Indonesia dan sebaliknya. Jadi masing-masing ada idola masing-masing. Fannya mana? Ada yang suka dengan cetakan Indonesia, ada yang suka dengan cetakan Timur Tengah. Tuh lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya? Yang atas itu adalah cetakan Timur Tengah ya. Yang atas cetakan Timur Tengah, sementara yang bawah cetakan Indonesia. Pertama itu ya, dalam penulisan alif atau hamzah tuh ya, di cetakan Indonesia tidak ada seperti itu. Adanya alif aja tuh ya. Itu ya. Satu tuh ya. Kadang-kadang kalau orang yang biasa pakai cetakan bawah, yang bawah itu cetakan Indonesia, pakai yang atas bingung dia bacanya gimana itu. Ya, ini kok ada tanda di sininya ya? Ada tanda apa itu? Ini short ya tuh. Ada tanda apa dibacanya gimana begitu? Ini sebagai pertanda bahwa ini adalah hamzah wasol, hamzah wasol ya. Maksudnya hamzah wasol itu kalau diwasol, kalau digabung, kalau disambung nggak bunyi dia. Kan bismillah nggak bismi Allah enggak. Ya. Kalau tanpa disambung kan Allahu. Allah ini karena bismillah ada ya jar majrur ya, kemasukan huruf jarbi. Bismillahi mudhof ilaih nanti ke sana. Itu tuh lihat ya. Cetakan Indonesia nggak ada yang kayak gitunya tuh. Ya satu tuh. Yang nggak biasa kan bingung. Perbedaan pertama. Walaupun dibacanya sama bismillah. Karena ini alif ini jadi hamzah wasol. Pertama perbedaan di penulisan alif dan hamzah ini ya. Ini kenapa disebut alif? Karena di Indonesia dikenalnya ini alif. Padahal ini adalah hamzah. Tuh. Kenapa ada seperti ini? Yang di atas itu cetakan Timur Tengah. Karena itu adalah hamzah wasol. Itu ya, ada sodnya tuh. Kalau ke Mekah, di Madinah banyak Quran yang kayak gini nih ininya. Dan walaupun Qurannya kecil, tulisannya jelas-jelas kalau ya cetakan Timur Tengah itu. Tapi jangan coba-coba, yang belum terbiasa jangan coba-coba ya. Kalau belum tahu ilmunya bisa nyungsep gitu ya. Itu bisa jadi salah bacanya. Satu itu tuh. Bismillah. Kedua nih, dalam lafaz Allah tuh di cetakan Indonesia dibantu. Ini panjang. Tuh ya, ada mad asli. Bismillah. Di cetakan Timur Tengah nggak ada tuh. Kalau begitu nggak dibaca panjang, tetap dibaca panjang. Tapi orang Arab sudah tahu di situ panjang. Bismillah enggak. Bismillah la tetap sama gitu bacanya mah ya. Gitu. Cuma segitu penulisan di cetakan Timur Tengah nggak ada yang patah berdiri itu ya, kayak alif berdiri nggak ada. Ya. Kedua ya. Yang pertama tadi dalam penulisan alif atau hamzah ya. Yang kedua dalam lafaz Allah, terutama pelafalan mad asli, mad yang berdiri gini, nggak ada yang patah berdiri, domah terbalik, kasroh berdiri, nggak ada. Adanya nanti fathah setelah fathah alif kayak ini nih, setelah fathah alif tuh, ya. Nah, nanti ke sana ya. Itu perbedaan pertama tadi penulisan alif, kedua lafaz Allahnya tuh seperti itu. Lafaz Allahnya sama, cuman ditanda ininya aja. Di cetakan Indonesia ada begininya tuh, mad asli. Di cetakan Timur Tengah nggak ada. Kalau begitu cetakan Timur Tengah dibaca pendek. Enggak, tetap panjang ya. Ya itu yang kedua. Yang ketiga ini sama ya, bedanya itu tadi bedanya ini tuh ya. Di sini nggak ada tuh ya, nggak ada yang kayak gitunya. Nggak ada yang kayak sodnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ini mad asli sama seperti tadi. Kalau di sini tadi lafaz Allah di cetakan atas, yang cetakan Timur Tengah itu kayak patah biasa.
nggak kayak panjang gitu ya, padahal panjang ya. Nah, kemudian kalau dalam penulisan mad asli, kalau cetakan Indonesia tuh fathahnya berdiri kayak gini. Cetakan Timur Tengah fathahnya biasa tuh fathah. Tapi sama aja sih. Setelah fathah itu ternyata ada alif. Ini alif miliknya mim ya. Bismillahirrahmanirrahim tuh. Paham ya? Sama dibacanya sama ya. Cuman kalau orang nggak ngeh akan menjadi salah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nggak panjang? Orang nggak ada tanda pemanjangnya yang atas mah. Padahal mah ada ya. Pertama tadi, walaupun ini nggak ada tanda panjang, tetap ini dibaca panjang. Bismillah tuh. Hirrahma ini fathah. Setelah fathah ada alifnya tuh. Itu cetakan Timur Tengah. Kalau cetakan Indonesia langsung tuh. Oh, fathahnya berdiri langsung panjang gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama ya. Alifnya, alif lamnya di sini alifnya nggak ada tuh ya. Nggak ada tanda sodnya tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya ini yang penting juga ya. Yang penting ini kalau cetakan Timur Tengah nggak ada tuh di sini. Di sini nggak ada sukunnya tuh. Kalau cetakan Indonesia ada sukunnya. Ada sukun mana Pak? Ini loh tuh. Oh, ternyata baru ngeh. Kalau yang panjang itu cetakan Timur Tengah ini kan panjang matobi ya. Nih, ya mati itu kalau panjang itu tidak ada sukunnya. Sementara kalau cetakan Indonesia ada sukunnya gitu. Kebalikan kan? Kalau orang yang nggak biasa kan bingung. Saya mah biasa baca bismillah mah memang sudah biasa. Tapi bagaimana kalau baca surat-surat yang lain gitu ya. Itu tuh ya. Jadi rupanya kalau yang panjang itu di cetakan Indonesia diwakili dengan tanda mati, ada sukunnya kecuali di alif ya. Itu matobi nggak ada. Tapi di wawu mati, di iya mati pasti ada sukunnya. Di cetakan Timur Tengah nggak ada tuh. Nggak ada sukunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh baru bismillah ya. Perbedaan antara cetakan Indonesia dengan cetakan Timur Tengah atau Quran yang ada di Arab Saudi ya, di Mekah dan Madinah. Tapi di Indonesia juga sekarang orang sudah banyak yang pakai cetakan Timur Tengah karena lebih enak kalau yang sudah tahu ya. Kalau yang belum paham susah memang. Tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di Alhamdulillah kita lihat lagi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Sama ya. Tuh. Di cetakan Timur Tengah setiap hamzah wasal pasti ada sodnya. Ya. Sementara cetakan Indonesia tidak ada tuh. Ya, tidak ada. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah karena ada tulisan alif karena tidak diwasal ya. Itu. Alhamdulillah. Di sini sama tuh ya lafaz Allahnya. Cetakan Indonesia ada patah berdirinya, ada mad asli. Cetakan Timur Tengah tuh tidak ada. Tapi dibacanya tetap sama seperti mad asli karena mungkin orang Arab udah tahu lafaz Allah pasti panjang gitu ya. Enggak alhamdulillah, enggak, tetap aja panjang. Alhamdulillahi Rabbil. Ini sama ya. Hamzah wasalnya ada. Di sini nggak ada tuh ya. Di Indonesia cetakan Indonesia nggak ada. Kemudian yang perbedaan berikutnya adalah ini tadi setiap mad aslinya tuh. Ya, kalau cetakan Indonesia mad aslinya seperti itu. Ya, mad aslinya seperti itu. Tapi kalau cetakan Timur Tengah patah aja tuh, fathah. Tapi setelah patah sama ada alifnya tuh. Jadi tuh ya. Makanya ada orang yang bilang itu mad tobi'i, sama saja. Mad tobi'i, mad asli, podo bae itu juga ya. Gitu. Karena mad asli, mad tobi'i itu juga. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Perbedaan berikutnya adalah tuh. Saat ya mati ada sukunnya. Itu cetakan Indonesia. Cetakan Timur Tengah kosong, nggak ada. Waw mati ataupun ya mati di cetakan Timur Tengah tidak
tidak diwakili dengan sukun, tidak ada sukunnya. Paham nggak? Ya. Kalau cetakan Indonesia yang bawah tuh ada sukunnya. Cetakan Timur Tengah mah nggak ada. Tuh. Kalau begitu yang atas pendek tetap sama panjang. Jadi rupanya yang panjang itu kalau cetakan Timur Tengah, yang panjang itu tidak ada sukunnya. Wow sukun ya sukun, wow mati ya matinya nggak pakai tanda sukun. Kalau yang cetakan Indonesia pakai sukun gitu. Nah ini yang bagi pemula kan bingung gitu ya. Gitu ya. Ini ya perbedaan berikutnya ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini di surat Fatihah. Nanti saya ini kan di surat Al-Baqarah ya dan surat-surat lainnya. Perbedaan antara cetakan Indonesia dan cetakan Timur Tengah atau sering disebut Quran yang dipakai di Arab Saudi ya, di Mekah dan Madinah. Tuh. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah ayat ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ini masih sama aja ya. Ini tuh hamzah wasalnya ada sodnya. Ini sod ya. Sod. Sod gitu ya. Sod, ada sodnya. Kalau cetakan Indonesia nggak ada tuh. Nggak ada, kosong di sini ya. Kosong. Itu sama aja. Di kita dikenalnya ini alif, padahal bukan alif, memang ini hamzah ya. Di Serang Barat cuacanya 2 hari hujan Ustaz. Oh iya, di sini juga sama hujan terus. Tadi dari pagi sampai sore hujan, sampai siang jam 12 tuh masih hujan ya. Ngeprul aja. Itu alhamdulillah ya, mudah-mudahan bawa rezeki bukan bawa musibah. Ini ya. Ar-Rahman, mad aslinya kalau cetakan Indonesia tuh ya ada patah berdiri. Memang lebih mudah bagi yang biasa pakai cetakan Indonesia, berarti kalau yang berdiri panjang gitu kan. Tapi cetakan Timur Tengah juga tidak susah. Karena setelah fathah itu ada alifnya tuh. Sama kan? Setelah fathah ada alif berarti mad tabi'i kan? Makanya ada orang bilang mad tabi'i ya memang itu juga ya. Gitu. Perbedaan antara cetakan Indonesia dan cetakan Timur Tengah ya bagi yang baru hadir. Yang ketinggalan nanti bisa ngikutin di YouTube ya, ada rekamannya. Itu ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ar-Rahman ya tuh. Perbedaan pertama dalam penulisan alif atau hamzah ini tuh tidak ada sodnya. Di cetakan Indonesia tidak ada, cetakan Timur Tengah ada sodnya ini ya. Gitu. Yang lainnya sama. Di penulisan mad asli, kalau cetakan Indonesia, mad aslinya langsung tuh ada patah berdiri. Makanya dibilang mad asli. Cetakan Timur Tengah, mad asli juga atau mad tabi'i itu. Ya, patah. Patah dulu, setelah patah ada alifnya. Ar-Rahmanir, nah ini sama juga ya. Tuh alif lamnya, alifnya tidak pakai tanda ya. Di cetakan Indonesia tidak pakai, di cetakan Timur Tengah ada. Ar-Rahmanir Rahim itu sama ya. Setiap yang panjang ya mati, mad tabi'i di cetakan Indonesia ada sukunnya. Di cetakan Timur Tengah nggak ada sukunnya. Tapi sama dibacanya mah ya. Itu ini mad tabi'i sama, mad tabi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan. Apabila berhenti jadi mad arid disukun sama. Tuh di cetakan Indonesia ada lam alif, ada tanda waqaf, adamul waqaf, dilarang berhenti. Di cetakan Timur Tengah tidak ada. Makanya kadang-kadang dulu waktu saya di radio ngotot, Bu berhenti itu tanda waqaf, Bu nggak boleh berhenti, orang nggak ada, kadang-kadang gitu ya kan. Rupanya saya pakai cetakan Indonesia, yang baca pakai cetakan Timur Tengah gitu ya. Itu jadi beda cetakan, tapi prinsipnya mah sama intinya mah ya. Ini ayat yang ketiga. Kemudian di ayat yang keempat tuh maliki yaumiddin. Sama ya tuh. Mad aslinya ada patah berdiri. Cetakan Timur Tengah ada juga. Cuman dia ditulis patah. Setelah patah sama ada patah berdirinya, tuh ada alifnya. Itu ya mad aslinya. Ini cetakan Timur Tengah yang atas, yang bawah cetakan Indonesia. Gitu ya. Sama dibacanya mah maliki
yaumiddin. Di huruf lin sama ternyata ya. Tuh kalau di huruf lin sama ada sukunnya tuh. Ya, tapi kalau di mad tabi'i nanti berbeda ya. Nasir Nur. Allah. Maliki yaumiddin tuh sama ya. Ini diciptakan Timur Tengah ada sodnya, di Indonesia tidak ada. Ini hamzah wasol ya. Maksudnya kalau diwasol, kalau digabung ini nggak bunyi. Kalau nggak digabung alladzi gitu. Ini sama tuh. Ya-nya ada ya mati, cetakan Timur Tengah nggak ada. Maliki yaumiddin tuh. Di cetakan Indonesia ada tanda wakaf. Kola al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Di cetakan Timur Tengah tidak ada. Enggak apa-apa ada ya. Karena ada nomor ayat. Nomor ayat itu sama seperti wakaf mutlak. Jadi kalau berhenti di situ nggak usah ngulang, sama seperti wakaf mutlak. Itu di ayat keempat ya. Tuh nih ada Neng Sisako 4. Pak Nasir Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ida Abdillah di mana ya? Ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ngaji yang pintar tuh cuma 25 orang gitu ya. Gak apa-apa ya. Karena saya juga sambil bikin rekaman kok ya. Biasanya saya ngasih tahu dulu di grup ini, nggak ngasih tahu dulu gitu ya. Gak apa-apa lah. Yang minat aja yang hadir, mudah-mudahan. Yang nggak hadir ya gimana lagi ya. Kita teruskan ya. Nih. Maaf baru hadir Ustaz ya, nggak apa-apa. Saya juga tadinya agak maleman. Cuman kalau agak maleman mager ya, kadang-kadang keburu males gitu ngajar itu. Udah aja jadinya ya jadi gitu ya. Udahlah bismillah aja ya. Itu toh waktu Isya kan bisa nanti setelah ngajar ya. Itu walaupun awal waktu lebih utama. Jadi mau yang mau sholat dulu silahkan ya. Ini kita teruskan ya. Bisa dipahami ya. Perbedaan antara yang atas dan yang bawah. Yang atas itu cetakan Timur Tengah, yang bawah itu cetakan Indonesia. Satu, ini di ayat kelima ini di iyakanya tuh ya, ada hamzahnya. Cetakan Indonesia tidak ada. Iyyaka na'budu, wa-nya juga sama tuh ya, ini hamzahnya. Cetakan Indonesia tidak ada. Tuh, tidak ada hamzahnya. Wa iyyaka nasta'in, ini ya mati sebagai perwujudan dari mad tabi'i, ada sukunnya. Di iya ini enggak ada. Tuh, tapi sama hukumnya sama ya. Gitu. Itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini baca Fatihah itu harus bagus betul ya. Karena bacaan wajib dalam sholat. Fatihahnya salah, sholatnya salah. Surat yang lain juga sama sih. Bukan berarti harus boleh salah, enggak. Cuman ini ya rukun sholatnya salah satunya adalah Fatihah. Kalau Fatihahnya enggak ada, sholatnya enggak sah gitu kan. Itu kalau surat yang lain kan enggak pakai juga tetap sah. Itu ya ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan tangin ya, ada yang karena tangin. Memang masuk angin ya, jangan tangin, ta'in. Ini masih membedakan, masih membandingkan antara cetakan yang atas, cetakan Timur Tengah, Quran yang dipakai di Saudi Arabia dan yang dipakai di Indonesia pada umumnya. Walaupun sekarang banyak juga orang Indonesia sudah pakai cetakan Timur Tengah. Ya boleh juga. Itu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh ya. Cetakan Indonesia sama tetap aja ya. Alifnya tidak ada apa-apanya itu. Di cetakan Timur Tengah ini ada shadnya sebagai tanda wasol ya. Di sini wasol, hamzah wasol ya, hamzah wasol itu ya, gitu ya. Ihdina sama aja itu ya, nanya mah sama. Cuman di sini tuh alifnya tetap ada shadnya, cetakan Indonesia tidak ada. Itu.
Ihdinas sira, ro-nya atau mad tabi'inya kalau cetakan Indonesia langsung ya fathah dengan alif. Ini juga sama sih ya. Cetakan Timur Tengah ada fathah, ada alifnya, tapi alifnya alif fathah berdiri di situ tuh ya. Itu sama sih sebetulnya, cuma beda penulisan aja di sini. Panjang alifnya, di sini kecil gitu. Ihdinas siratal, di alifnya ini tuh di Indonesia nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada tanda sod ini. Di cetakan Indonesia nggak ada, di Indonesia cetakan Timur Tengah yang atas ada. Ihdinas siratal mustaqim, sama tuh di cetakan Indonesia setiap ya mati ada sukunnya. Sementara cetakan Timur Tengah nggak ada. Nah, gimana kalau dia pemula? Pasti dia akan salah bacanya. Ihdinas siratal mustaqima, tuh kima, karena dipikirnya nggak ada, gitu ya, nggak ada tanda panjangnya, gitu, pendek. Padahal di sini ya-nya ya mati di cetakan Timur Tengah itu tidak ada, tidak pakai apa? Tidak pakai sukunnya, tidak ada sukunnya ya. Ini ayat yang Ini berikutnya ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh sama ya. Sama dalam artian di cetakan Timur Tengah yang atas tuh ada sodnya. Di cetakan Indonesia nggak ada tuh. Fisiknya kayak alif biasa aja. Makanya saya bilang saya taunya itu adalah alif. Padahal itu hamzah ya. Baru tahu belakangannya itu adalah hamzah, bukan alif ya. Itu namanya hamzah wasol. Maksudnya kalau di wasol dia nggak dibaca. Kan dibaca ya. Kalau di wakof, maksudnya kalau di wasol dari sebelumnya, dari ayat sebelumnya di sini, gitu ya. Misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh. Dinas tuh, nuh. Ini ya, nanti kita belajar juga cara wasol ya. Jangan sampai nanti jadi imam sholat taraweh, sebentar lagi kan tarawehan ya, nanti berapa bulan lagi tuh. Jadi imam ya, harus punya SIM gitu ya. Dia bacanya cepet, harus diwasol gitu. Nanti kita sebelum ke surat lain kita belajar mewasol, wakop dan wasol ya nanti. Sis Jamal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nindri 17 dari Makassar. Takalar, Sulsel. Oh iya, selamat bergabung. Itu ya. Ini kalau diwasol dari sebelumnya ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh. Nuh, jangan nuih ya. Jangan malu-maluin. Nanti kita belajar ya. Belajar mewakop dan mewasal. Ini kalau diwasol, ini alif ini nggak dibaca. Jangan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ihdinas, jangan nuih. Ini hamzah wasol. Artinya kalau diwasol, kalau disambung, kalau digabung, ini nggak bunyi. Kecuali kalau ini bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini dihentikan. Kemudian baca di sini ihdinas, betul. Ini hamzahnya hamzah wasol. Apabila diwasol, disambung, ini nggak bunyi alif ini. Karena nggak diwasol, diwakop, maka jadi bunyi. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh ya. Kita lihat perbedaannya lagi. Satu perbedaannya di sini. Ya, cetakan Timur Tengah ada sodnya. Di sini nggak ada. Nggak ada. Ihdinas ini juga sama. Ini ada, ini nggak ada. Tuh ya. Ihdinas sirah, ini alifnya gede, ini alifnya kecil. Tapi ini nggak begitu nampak perbedaannya ya. Di sini sama tuh hamzahnya tidak ada sodnya. Di sini di bawah nggak ada, di atas ada. Mustaqim ini ada sukun, di cetakan Timur Tengah yang atas nggak ada. Itu ya. Kemudian di cetakan Indonesia di sini ada tanda wakop, lam alif adamul wakop, dilarang berhenti. Di cetakan Timur Tengah nggak ada tuh ya. Gitu. Apa perlu nanti belajar wakop wasol apa enggak? Nah, terserah ya. Nanti apa kita ke surat yang lain dulu. Malam ini melihat perbedaan antara cetakan Indonesia dan cetakan Timur Tengah.
Ya, kita teruskan ayat ke-6, kemudian ayat yang ke-7-nya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tuh, cetakan pantas ya, cetakan Timur Tengah mah nggak ada tanda wakaf. Jadi nggak pernah berhenti di sini dan memang nggak boleh berhenti. Di cetakan Indonesia mah ada tuh. Ada wakaf, tanda wakaf lam alif, tapi ada angka 5. Ini cetakan Indonesia meyakini kalau berhenti di sini nggak apa-apa karena ada beberapa ya, qiraat atau bacaan di sini adalah tanda wakaf gitu. Gitu ya.